Surat An-Nur itu surat kegelapan isinya. Wanita yang berzina, laki-laki yang berzina, masa dirajam sampai 100 kali, mati. Ya biarinlah enak-enak dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Tentu saja kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Di sini Saifuddin Ibrahim Bongak Duda Tua ini membahas tentang Quran surat An-Nur ayat 2. Siapapun yang berzina, laki-laki atau perempuan, rajamlah 100 kali, jangan ada belas kasihan. Menurut Saifuddin Ibrahim, ayat ini terlalu berat. Ketika orang lagi berzina itu, mereka itu lagi menikmati, kenapa harus dirajam? Bagaimana kalau seandainya si Sarah Ayu dinikmati oleh Febri, si Golda dinikmati oleh MKC di depan mata Saifuddin Ibrahim? Kira-kira Saifuddin Ibrahim bisa terima atau tidak? Sebelum kita lanjutkan, silahkan tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan di-share videonya untuk membantu channel ini. Selamat menyaksikan. Kalau terorisme itu nggak ada kaitannya dengan agama, kenapa gereja ditutup? Hah, Haikal? Kenapa gereja ditutup? Jadi ada 3 alasan kenapa gereja ini ditutup. Yang pertama, sesama orang Kristen menutup gereja. Ketika mereka ini membeli tanah untuk bangunan gereja, uang tanah ini itu belum lunas, tapi mereka sudah membangun gereja. Ketika di tengah pembangunan gereja ini yang punya tanah nagih, mana uangnya, sisanya belum lunas, lunaskan dulu baru dibangun. Tapi yang dibuat mereka itu adalah orang Muslim menutup gereja. Itu yang pertama. Yang kedua, gereja ini sudah memiliki surat izin belum? Karena masjid juga harus memiliki surat izin. Gereja itu sudah memiliki surat izin belum? Karena ada beberapa gereja di Indonesia ini yang tidak memiliki surat izin. Harus diurus dulu, surat izinnya sudah keluar, baru dilanjutkan pembangunan gerejanya. Tapi mereka mengatakan umat Muslim tidak toleransi penutupan gereja. Yang ketiga, orang Kristen itu membangun gereja di tengah-tengah umat Muslim. Misalnya ini kampung A, di kampung A ini tidak ada Kristen. Semuanya umat Muslim. Si Kristen membeli tanah di sini katanya untuk tapak rumahnya, tapi ternyata dibangun gereja. Otomatis di kampung A ini kan orang berkomentar, kenapa gereja dibangun di sini? Padahal awalnya katanya untuk tapak rumah. Di sini juga umat Islam yang dipitnah. Jadi inilah 3 alasan kenapa gereja itu ditutup. Kita lanjutkan. Ini adalah Habib yang sebenarnya sudah meninggal dunia kalau ngomong syariat Islam. Dia berzina kok. Firza Hussein itu mengaku ditidurin Habib Rizik. Artinya berdasarkan surat An-Nur ayat 2, dia sudah meninggal duluan. Nggak boleh ngomong lagi dong Habib Rizik. Berdasarkan undang-undang yang kamu mau tegakkan itu Habib Rizik, kamu sudah meninggal dunia. Nggak pantas hidup lagi. Ini permasalahan Habib Rizik dengan Firza Hussein. Karena kata Saifuddin Ibrahim ini, Firza Hussein pun sudah mengakui kalau Habib Rizik ini meniduri dia, teleponan dia dengan kata-kata jorok. Apakah benar yang diucapkan oleh Udin Bongak Duda Tua ini? Yang dikatakan oleh Saifuddin Ibrahim ini hanya bohong besar. Kebohongan Saifuddin Ibrahim ini melebihi kepalanya. Jadi Firza Hussein sudah menegaskan, saya tidak pernah teleponan dengan Habib Rizik. Saya tidak pernah tidur dengan Habib Rizik. Jangankan tidur, keluar berdua saja kami tidak pernah. Silahkan dicek rekaman aslinya, karena rekaman lagi teleponan itu. Ketika sudah dicek, kembalikan ke dasarnya rekaman ini. Ternyata rekam ini editan. Mereka mencari suara yang betul-betul mirip Habib Rizik. Ketika sudah dikembalikan ke aslinya, ternyata ini bukan suara Habib Rizik. Kita kembali lagi ke Firza Hussein. Ternyata ini pun bukan Firza Hussein. Tapi mereka itu merekayasa suara Habib Rizik dan Firza Hussein karena mereka itu lagi menjatuhkan agama Islam, lagi menjatuhkan Habib Rizik, keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Itu yang sebenarnya terjadi. Kita lanjutkan. Itulah 2 Samuel 22 ayat 29. Yesus Tuhanlah lampu penerangku. Enggak akan ada di Quran kayak begitu. Walaupun itu surat An-Nur. Surat An-Nur itu surat kegelapan isinya. Wanita yang berzina, laki-laki yang berzina, masa dirajam sampai 100 kali, mati. Ya biarinlah enak-enak dia. Dosa-dosa tanggung sendiri. Jangan dibunuh di dunia ini. Otak Saifuddin Ibrahim ini ternyata otak udang. Dari kecil otak udang sampai besar pun dia tetap otak udang. Jadi menurut dia orang yang berzina itu jangan dimarahin, dibiarin saja karena mereka itu katanya lagi menikmati. Tapi kenapa ketika si Sarah Ayu ini berzina dengan Febri, berselingkuh dengan Febri, si Sarah ini selingkuh dengan pengusaha, kenapa si Saifuddin Ibrahim ini marah?
Seharusnya kan membiarkan Sarah Ayu itu. Kalau perlu ketika Sarah Ayu berzina dengan Febri, harusnya Saifuddin Ibrahim ini nonton lagi. Karena si Sarah Ayu ini kan lagi menikmati. Kan seperti itu yang dikatakan oleh Saifuddin Ibrahim. Kenapa Saifuddin Ibrahim ini harus marah-marah? Di sini si Udin ini mengetahui Sarah Ayu itu berzina dengan Febri. Saifuddin Ibrahim ini kan membongkar bagaimana busuknya Sarah Ayu itu. Bahkan katanya si Sarah Ayu ini murtad itu hanya modal BH bolong. Murtad itu hanya karena kemiskinan, kata Saifuddin Ibrahim. Di sini artinya Sarah Ayu itu tidak bisa mengganti BH-nya. BH-nya sudah bolong-bolong, sudah tidak layak untuk dipakai. Kan seperti itu yang dikatakan oleh Saifuddin Ibrahim. Bahkan Saifuddin Ibrahim ini memaki mertuanya, orang tua dari Sarah Ayu, memaki si Febri, memaki MKC. Kan seperti itu yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim ketika Sarah Ayu ini selingkuh. Kenapa tidak dibiarkan saja? Kata Saifuddin Ibrahim ini mereka itu lagi menikmati. Kalau seharusnya si Sarah Ayu ini lagi menikmati, menurut Saifuddin Ibrahim itu tidak boleh dilarang. Karena mereka lagi menikmati. Kenapa Saifuddin Ibrahim marah? Jawab pertanyaan kita dong. Kenapa Saifuddin Ibrahim marah? Bagaimana kalau Golda itu misalnya dinikmati oleh si Febri lagi, anak Saifuddin Ibrahim ini? Saifuddin Ibrahim terima nggak kalau Golda itu dinikmati oleh si Febri? Saifuddin Ibrahim ini hanya asal mengkritik surat An-Nur ayat 2. Siapapun yang berzina, laki-laki atau perempuan, rajamlah 100 kali, jangan ada belas kasihan. Tapi Saifuddin Ibrahim ini tidak bisa menerima ayat ini karena katanya ayat ini terlalu berat. Orang lagi menikmati, kenapa harus dirajam? Tapi ketika kita kasih contoh kepada Saifuddin Ibrahim, saya rasa Saifuddin Ibrahim tidak bisa menerima ini. Contoh seperti ini kita ulangin. Si Febri itu menikmati Sarah Ayu, si MKC menikmati Golda. Kira-kira si Udin bongak duda tua peka ini bisa menerima hal ini enggak? Itu terjadi di mata Udin sendiri, di depan mata si Udin. Si Udin ini bisa menerima hal ini enggak? Ya, otomatis si Saifuddin Ibrahim bongak duda tua ini tidak bisa menerima hal ini. Karena anak dan istrinya dinikmati oleh sahabatnya dan dinikmati oleh anak sahabatnya. Saifuddin Ibrahim ini mengkritik Al-Quran itu hanya asal mangap. Yang penting sudah mangap, donasi itu lancar udah. Dia itu di depan penontonnya itu paling pintar. Tapi ketika kita ajak Saifuddin Ibrahim dialog, jangankan tatap mata, secara live streaming aja, Saifuddin Ibrahim tidak mampu. Tidak mampu menjawab pertanyaan kita. Karena Saifuddin Ibrahim ini kerjanya cuma mempelintir ayat Al-Quran, mempelintir hadis, kemudian dia pelencengkan tafsirannya supaya orang Kristen itu tersenyum, supaya Kristen itu berpikir, oh ternyata seperti ini ajaran Islam. Semakin seringnya Saifuddin Ibrahim berkuar-kuar, bukan semakin banyak orang murtad, tapi semakin banyak orang mualaf. Karena Saifuddin Ibrahim ini kuar-kuar terus, bisa-bisa Kristen itu hanya tinggal 3%. Karena sekarang aja Kristen itu 7,47% di negara kita ini. Tapi 5 tahun ke depan Kristen itu hanya tinggal 4% atau 3%. Jadi buat teman-teman sekalian, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.